Pernahkah kamu berjalan-jalan di pantai dan menemukan air pasang? Tiba-tiba kamu menemukan seluruh dunia yang terkandung dalam genangan air itu. Makhluk-makhluk kecil berenang-renang dan menjalani hidup mereka, sama sekali tidak menyadari rasa saya mengawasi mereka dari atas. Ada sesuatu yang luar biasa tentang itu, cara seluruh dunia bisa eksis di dalam sesuatu yang sangat kecil. Di Gurun Sahara Tengah, organisasi SCP menemukan dunia kecil mereka sendiri yang belum pernah dilihat oleh siapapun sebelumnya. SCP-6011 juga dikenal sebagai bumi datar. Jangan bingung dengan bumi datar yang diposting di Facebook oleh tante yang tidak kamu sukai. SCP-6011 adalah area melingkar yang menggantung sekitar 5 cm di udara. Radius area ini terbentang sekitar 500 meter dan terkubur 156 meter di bawah tanah, di dalam endapan batu gamping. SCP ada sebagai bidang 2 dimensi, objek 3 dimensi yang melewati, seolah-olah mereka tidak ada sama sekali. Semua bahan yang ditemukan di dalam SCP-6011, baik organik maupun anorganik, menyerupai rekan 3 dimensi mereka. Ada berbagai macam karisma hidup di dalam SCP-6011 yang disebut SCP-6011-1. Contoh terkecil dari SCP-6011-1 menyerupai organisme bersel tunggal berbasis bumi biasa. Spesies SCP-6011-1 yang paling terkenal disebut sebagai Plana hominem, hal yang paling dekat dengan manusia yang dimiliki SCP-6011. Anggota Plana hominem menyerupai profil samping manusia dengan kepala terlihat yang mencakup otak, hidung, dan mata. Mereka juga memiliki sistem otot, limfatik, pernafasan, pencernaan, saraf, endokrin, kardiovaskular, kemih, dan reproduksi yang berbeda. Satu-satunya cara bagi Plana hominem untuk bergerak adalah melalui beberapa struktur mirip silia yang juga dapat mereka gunakan untuk mengambil objek. Dr. Michaelis ditugaskan untuk memimpin penelitian SCP-6011 dan berbagai penghuninya. Dalam mengejar pengetahuan lebih lanjut tentang Plana hominem, Dr. Michaelis memutuskan untuk memilih subjek wawancara tentang sifat SCP-6011. Dia memilih individu berpendidikan bernama Iotis dan memutuskan untuk memulai kontak. Iotis sedang bermain game sendirian di kantornya ketika Dr. Michaelis memainkan suara pendek bernada tinggi pada speaker yang tergantung 5 cm di atas mereka. Terkejut oleh suara itu, Iotis beraksi memanggil maaf. Ketika Dr. Michaelis berbicara, Iotis langsung bingung dan ketakutan, tidak dapat melihat dari mana suaranya berasal. Dia bergerak di sekitar ruangan berapa dinding mencari sumber suara misterius saat Dr. Michaelis bersikeras agar mereka pindah ke utara dan berhenti mencari. Iotis mengancam akan memanggil polisi, menuduh Dr. Michaelis sebagai pencuri yang telah menyerbu rumahnya. Dr. Michaelis berusaha menenangkan Iotis, mengingatkannya bahwa teriakannya akan mengganggu putra dan putrinya. Ini hanya membuat subjek semakin kesal dan dia menuduh Michaelis sebagai penguntit selain pencuri. Akhirnya Dr. Michaelis mampu merayu subjek dengan menegaskan bahwa dia bukan pencuri atau penguntit, tapi seorang utusan. Dia berjanji tidak akan membahayakan Iotis atau keluarganya jika dia hanya mendengarkan apa yang dia katakan. Michaelis mengidentifikasi dirinya sebagai seorang dokter terikat dengan Iotis atas pendidikan bersama mereka. Iotis meminta agar Michaelis menunjukkan dirinya, dan karena dia tidak dapat melakukannya, dia secara singkat menurunkan piston mekanis ke permukaan SCP-6011. Meskipun Michaelis tidak dapat menyeberang ke SCP-6011, ini memungkinkan dia untuk memperkenalkan kehadiran fisik ke area tersebut. Setelah percakapan mereka, Iotis setuju untuk berpartisipasi dalam wawancara lain. Percakapan khusus ini terputus ketika 2 petugas polisi mendekati rumah setelah keluhan kebisingan dari tetangga. Iotis memanggil Michaelis saat dia pergi, menyebutnya sebagai malaikat. Setelah kontak awal ini dan wawancara berikutnya, Dr. Michaelis dan timnya melakukan beberapa wawancara lain dengan Iotis. Karena lebih banyak informasi dikumpulkan melalui observasi dan percakapan, Michaelis memutuskan untuk mengadakan seminar dan tanya jawab dengan peneliti junior di organisasi mengenai detail SCP-6011. Selama seminar, Dr. Michaelis menjelaskan sifat SCP-6011 dan penemuannya. Ini pertama kali terjadi pada pasukan kolonial Italia pada tahun 1912. Pada saat itu mereka mengira itu adalah bentuk sistem gua yang diperluas, tapi organisasi lebih tahu. Setelah memperkenalkan peneliti junior ke SCP-6011, Michaelis memberikan lebih banyak informasi tentang Iotis sendiri. Dia menjelaskan bahwa Iotis tidak boleh diejek karena menganggap Michaelis sebagai malaikat. Menjelaskannya seperti ini. Bayangkan, seseorang tiba-tiba muncul di dalam rumahmu. Bayangkan seseorang menggambarkan bentuk langsung bagian dalammu sambil memberitahumu apa yang dilakukan kerabatmu di seluruh negeri. Tidakkah kamu juga berteriak, malaikat? Malaikat? Di mana kamu malaikat? Setelah bagian pengantar ini dan meluangkan waktu sejenak untuk menutup bukunya The Life in Plane yang ditulis bersama oleh Iotis sendiri, Michaelis membuka pertanyaan. Salah satu peneliti muda bertanya mengapa penghuni SCP-6011 terlihat begitu manusiawi. Michaelis menjawab dengan pertanyaannya sendiri. Apakah mereka terlihat seperti manusia? Atau wajarkah otak kita membuat hubungan antara objek berbentuk humanoid yang samar-samar karena kita ingin merasakan keakraban dengan mereka? Michaelis menegaskan bahwa setelah sejumlah besar pengujian, SCP-6011 jelas merupakan 2 dimensi. Entah bagaimana itu tidak memiliki lebar. Karena perbedaan dimensi antara SCP-6011 dan dunia biasa, tidak ada yang harus dihilangkan dari batas dunia datar.
datar. Memaksa objek dua dimensi atau keberadaan ke dunia kita akan menyebabkannya mengatur ulang dirinya sendiri agar sesuai dengan konfigurasi 3 dimensi atau menyebabkannya terbelah. Paling-paling itu akan menjadi cacat. Paling buruk, item tersebut akan mengalami fisi nuklir seketika. Tidak ada yang bisa ditempatkan di dalam SCP-6011 dari dunia luar juga. Objek 3 dimensi dapat melewati sementara, hanya menunjukkan penampang objek. Organisasi menyarankan agar tidak mencoba menempatkan objek apapun di dalamnya karena itu akan mengubah sistem enthalpy. Selama pengamatannya terhadap SCP-6011 serta wawancaranya dengan Iotis, Dr. Michaelis mengungkapkan berbagai fakta tentang kehidupan di dalam bumi datar. Plana hominem hidup dalam masyarakat feodal di mana orang dilahirkan dalam posisi kelas dan peran orang tua diturunkan kepada keturunannya. Hierarki sosial dipecah menjadi estates. Estates ditunjukkan dengan warna yang diterapkan di bawah kulit setiap orang saat mereka lahir. Tidak ada kesempatan untuk mobilitas ke atas atau untuk jatuh dari kasih karunia, hanya untuk tetap di posisi seseorang dilahirkan. Orang-orang dari estate merah adalah monarki, SCP-6011. Oranye adalah administrator, kuning adalah pendeta, juru tulis, dan penjaga catatan. Hijau mirip dengan kelas menengah Eropa abad ke-18, meliputi guru, dokter, pengacara, dan profesional terdidik lainnya. Biru adalah pedagang dan pekerja terampil, dan ungu adalah pekerja kasar. Karena kesulitan menyelesaikan tugas hanya dalam 2 dimensi, warga kelas atas memiliki setidaknya 2 pelayan masing-masing. Semua pelayan berasal dari estate dengan peringkat di bawah hijau. Karena penulisan fisik sulit dilakukan dalam batas-batas SCP-6011, anggota kasta kuning dilatih sebagai penulis suara. Mereka menghafal dan mengulangi sejumlah besar informasi seperti seluruh buku, transkripsi pidato, atau hukum. Hiburan di SCP-6011 sebagian besar berbasis suara juga, dengan teater visual dianggap sebagai kemewahan hanya untuk warga kelas atas. Hiburan rakyat biasa ditemukan di teater suara, tempat di mana hiburan terstruktur di sekitar dialog dan suara dari suasana yang dibuat secara artifisial. Tentu saja organisasi tidak ingin ada warga sipil yang bertemu SCP-6011. Meskipun tidak menimbulkan ancaman bagi umat manusia, pengetahuan tentang keberadaannya dapat menyebabkan kekacauan dan dapat membahayakan penghuni SCP-6011. Lokasi 044 didirikan di sekitar SCP-6011 untuk melindunginya. Tidak ada konstruksi yang diizinkan dalam radius 10 km dari area tersebut, dengan cerita karangan tentang pemerintah Libya yang memblokir area tersebut untuk tujuan konservasi. SCP-6011 disimpan dalam ruang tertutup, rapat, jauh dari pengaruh luar. Semua interaksi dengan SCP-6011 atau organisme apapun yang hidup di dalamnya harus disetujui oleh Kepala Peneliti Lokasi Sementara 044. Sistem pemantauan dipasang tegak lurus dengan SCP-6011 sehingga tim peneliti dapat mengawasi aktivitas di dalamnya tanpa mengganggu warga. Sayangnya, sistem pemantauan ini bukannya tanpa kekurangan. Suatu hari terjadi kerusakan pada sistem yang menyebabkan rusaknya rel kamera dan beberapa komponen logam terlepas dan jatuh ke permukaan SCP-6011. Tidak ada kerusakan, namun benda-benda tersebut terlihat oleh beberapa warga. Organisasi khawatir bahwa pemandangan potongan besar benda misterius yang muncul dan menghilang secara tiba-tiba di ruang publik akan menyebabkan kepanikan massal di antara orang-orang SCP-6011. Namun tim peneliti terkejut melihat orang-orang 2 dimensi itu menjalani kehidupan sehari-hari mereka yang biasa. Mereka melakukan screening anti bahaya kognito untuk menentukan apa yang menyebabkan respon tenang yang aneh ini terhadap apa yang seharusnya menjadi kejutan yang menghancurkan bagi orang-orang. Mereka menemukan sebuah bangunan besar tersembunyi oleh sebuah bentuk visual bahaya kognito. Berbentuk seperti segi 8, pemantauan lebih lanjut dari gedung yang tidak biasa ini menangkap rekaman suara dari juru tulis yang membacakan laporan tentang peralatan monitor bencana. Segera setelah itu, Iotis dipindahkan dari rumahnya oleh petugas yang menolak untuk mengungkapkan organisasi tempat mereka bekerja. Semua ini, bangunan, penangkapan, laporan kejadian dilacak ke organisasi rahasia yang beroperasi di dalam SCP-6011 yang dikenal sebagai dokter gereja. Kelompok itu terdiri dari anggota estate kuning dan oranye dengan sedikit agen lapangan hijau pilihan, biru dan ungu. Tim peneliti tidak bisa tidak memperhatikan betapa miripnya para dokter gereja dengan organisasi itu sendiri. Pernyataan misi mereka sangat mirip, menjunjung tinggi tabir kerahasiaan antara yang tidak biasa dan populasi yang telah mereka bersumpah untuk melindungi saat bekerja untuk memahami anomali yang mereka coba sembunyikan. Semua penyelundup 3 dimensi dihilangkan dari pengetahuan publik atau disembunyikan dari orang-orang pada umumnya. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa insiden itu akan benar-benar menghancurkan 6011 jika dokter gereja tidak bekerja untuk menyebarkan jangka realitas untuk menjaga realitas dasar dunia tetap utuh. Dr. Michaelis menulis tentang grup ini yang dijuluki organisasi kecil dengan mengatakan, ketika saya melihat mereka, saya melihat kita, dan sedikit remah batu kapur yang jatuh dari langit-langit Kars atau serangga yang entah bagaimana masuk ke permukaan SCP-6011 menghilang secara bertahap. Pasti telah membuat mereka takut, jadi mereka menemukan cara untuk menyembunyikan semua yang tidak logis dari masyarakat umum seperti yang kita lakukan. Realitas SCP-6011 menimbulkan beberapa pertanyaan menarik kalau sedikit mengganggu. Dimensi apa yang tidak kita ketahui, sama seperti makhluk
makhluk 2 dimensi tidak dapat membayangkan kita, makhluk 4 dimensi, makhluk 5 dimensi, dan seterusnya, apa yang mungkin ada di luar sana sehingga kita tidak dapat mulai mengerti? Untuk makhluk tanpa konsep dimensi ketiga, makhluk yang ada di dunia kita tampak seperti malaikat atau bahkan dewa. Mungkin hal-hal di dunia ini yang tidak dapat kita jelaskan hanyalah makhluk yang ada di lebih banyak dimensi daripada yang dapat kita bayangkan. Sungguh, mungkin tidak ada perbedaan antara organisasi kecil dan organisasi SCP yang kita ketahui. Melihat ke bawah pada penghuni SCP-6011 dan semua yang mereka pikir mereka ketahui, mungkin mendorong kita untuk merasa superior. Sebaliknya, itu seharusnya membuat kita penasaran dan bahkan mungkin membuat kita takut pada apa yang mungkin tidak dapat kita pahami. Dr. Michaelis merangkum pemikirannya tentang SCP-6011 dalam filenya. Kita berinteraksi sebelumnya dengan entitas yang mengklaim berasal dari dimensi geometris yang lebih tinggi, namun pikiran kita tidak pernah benar-benar mampu memahaminya. Di mana kita berdiri, kita memiliki kemampuan untuk membayangkan kehidupan orang-orang di ruang 2 dimensi. Sayangnya, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk pemahaman kita tentang realitas 4 dimensi. Sering dikatakan bahwa otak manusia itu seperti komputer. Jadi seperti halnya komputer yang tidak pernah dapat sepenuhnya meniru mesin yang lebih maju dari dirinya sendiri, kita juga tidak memiliki kemampuan untuk memahami dimensi yang lebih tinggi. Untuk makhluk di luar pemahaman kita adalah warga bumi datar. Berjalan bolak-balik tidak dapat melihat apa yang ada di baliknya. Sekarang tonton SCP-999, Monster Menggelitik, dan SCP-978, Kamera Keinginan untuk SCP yang lebih aman tapi cemerlang.